Ya, oke guys, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau membahas Telkom guys ya. Telkom hari ini RUPS ya dan dia sudah memutuskan untuk membagikan 178,50 per lembar dividen ya. Ini setara dengan 72% dividen payout ratio ya guys. Nah, di video ini gua akan buat di video ini gua akan gini guys, gua akan memberikan alasan kenapa gua beli Telkom. Nih guys, alasan yang pertama, Telkom sudah turun dari harga tertingginya. Ini kan harga tertingginya di sini nih guys nih. Kira-kira tahun 2022 lah. Dia menyentuh angka 4.600-an. 4.500, 4.600. Nah, sekarang sudah di angka 3.160. Artinya dia sudah turun hampir 30% dari harga tertingginya 2 tahun lalu. Tuh, yang pertama. Masa sih, bos, lu ada saham blue chip kayak Telkom, waktu di harga 4.000, gua nggak ngelirik. Cuman begitu ada Telkom turun dan dia sudah hampir 30%, dia 30% kalau dia sempat menyentuh angka 2.900 loh, guys. Nah, masa ada saham big cap, ini kan jatuhnya big cap, di atas 300 triliun ya market cap-nya. 313 triliun sekarang. Saham big cap yang sudah turun 20%, hampir 30%, masa lu nggak ngelirik sih, Bos? BRI, BNI, BCA, Mandiri, Astra, itu saham-saham yang harus kita lirik ketika dia mengalami penurunan, bukan malah kita ngata-ngatain. Kita harus udah mulai ngelirik tuh kalau misalkan harganya kemahalan, baru kita enggak. Cuman kalau udah turun, kita udah ngelirik. Nah, itu alasan pertama gua. Jadi, justru ketika harganya turun ini menarik. Yang kedua adalah, kan gini, ada pertanyaan, Bang, lu kan takutnya di sini nih guys nih, ya kan? Nih, ini kalau misalkan lu lihat di laporan keuangan Telkom nih, takutnya di bagian ini nih guys nih. Bang, dia kan investasi di Goto Bang si Telkomsel. Apa lu nggak takut Bang? Gitu kan, pertanyaannya kan gitu. Jadi gini guys, gua cukup yakin Goto tidak akan mati di gocap. Nah, ini ada penjelasannya lagi guys. Kalau gue pribadi ya, analisa gue pribadi. Yang A, yang pertama nih, pertama dari poin kedua. Gue tuh tidak akan mati di gocap atau kemungkinan kecil lah. Ada kemungkinan mati di gocap tapi kemungkinannya kecil, sangat kecil. Yang A adalah Goto ini dia sudah berada di angka yang bawah guys. Ada banyak faktor kenapa gue merasa Goto itu tidak akan mati di angka gocap. Ada banyak faktor. Dan dia menurut gue di angka 61, 62 itu udah rendah banget. Atau 62, 63, 64 lah. Nah, udah rendah. Banyak faktor, guys. Kenapa? Banyak faktor. Dan yang paling kuat menurut gua adalah faktor politis. Faktor politik, guys. Dia nggak akan mati di angka 50 dan kemungkinannya sangat kecil. Kedua, B nih. Goto sudah memperbaiki kinerja. Nah, kalau kita megang Telkom, baiknya kalau kita megang Telkom sama Astra, kan ada Telkom dan Astra yang punya sahamnya Goto nih. Kalau kita megang keduanya, baiknya kita mengetahui update Goto. Goto itu sudah memperbaiki kinerja, betul dia masih rugi 800 miliar. Cuman sudah lebih daripada beberapa kuartal sebelumnya. Harusnya sih ya, di tahun 2024 akhir atau 2025, 2026 lah maksimal, Goto itu udah bisa cuan, udah bisa untung gitu loh. Sembari dia melakukan efisiensi. Sekarang belum menarik. Nah, berdasarkan dua poin ini, gue yakin Goto tidak akan mati di angka gocap. Itu guys. Ini kita udah membicarakan data di poin pertama. Yang poin kedua kita juga membicarakan data. Gue yakin Goto tidak akan mati di angka gocap. Nah, bisa nggak Goto naik? Bisa guys. Semakin dia memperbaiki kinerja, bisa dia akan balik lagi ke angka 80, ke angka 90, ke angka 100. Walaupun butuh waktu yang lebih lama. Nah, kalau misalkan naik, Telkom juga diuntungkan. Seperti itu. Lagi pula, ini guys. Ini tahun 2022 laporan keuangan 6 triliun ini nih guys. Ini kan dia kerugiannya 6 triliun nih, ya kan? Ini adalah kerugian yang belum direalisasikan, artinya tidak benar-benar si Telkom keluar duit segitu, guys. Nah, itu guys, itu hanya pencatatan saja di laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, DPR 5%.
Gua selalu mengatakan kepada teman-teman gua di YouTube ini guys ya, gua termasuk orang yang sudah cukup dengan DPR, yield, yield 5%. Dengan catatan revenue per tahun dia bertambah. Gue sudah karena gini guys, ini lebih ke profil sih guys ya, profil risiko ya. 5% ini gue sudah dividen yield 5% ini menurut gue sudah membantu gue untuk menjalani kehidupan sehari-hari setiap bulan ya. Bukan berarti dengan yield 5% ini bisa hidup setahun, bukan guys. Tapi gue sudah ketolong kaitannya dengan cash flow gue guys, cash flow pribadi gue dan keluarga gue. Nah dengan 5% ini udah menolong gue banget. Selain dari Telkom, gue ada saham ini, saham ini, saham ini. Kalau gue udah dapat 5% itu udah ketolong. Nah, karena saham Telkom semakin turun dan gue melihat EPS-nya ada di angka 248, ada potensi dapat yield 5% dong. Nah, di situ gue udah mulai ngelirik, udah mulai tertarik. Belum apabila revenue per tahunnya dia meningkat dan bertambah. Nanti kan bisa juga dapat capital gain gitu, guys. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini data, kita ngomong data, ini ngomong data. Nah, yang keempat adalah gue ngomong asumsi sih, guys. Asumsi TLKM ini merupakan saham mukanya IHSG. Mukanya IHSG apa aja sih? BBCA, BBNI, BRI, ya. Terutama yang BUMN-BUMN ini di mana pemerintah punya sahamnya, Big Bank, ya. Dia pasti akan ngebejek guys, ngebejek, ngebejek Telkom, ngebejek BNI, BBRI, BMRI nih guys ya. Tuh. Dia akan ngebejek, ngebejek buat apa guys? Lu paham bahasa gue ya, ngebejek guys ya. Dia harus terus direksinya, membuat direksinya berpikir, muter otak gimana supaya pendapatannya naik terus. Tuh. Harapannya di tahun 2024 dia bisa tembus tuh 150 triliun revenue-nya. Nah, sehingga gue merasa dengan saham seperti Telkom dan harga sahamnya turun, dia merupakan mukanya pemerintah ya, mukanya IHSG. Karena asing itu kalau ngelihat saham di Indonesia apa sih? BCA, BNI, BRI, Mandiri, Astra, ya itu aja guys. Nah, salah satunya Telkom. Ketika saham Telkom turun, dia prospek usahanya juga nggak jelek-jelek amat, malah bisa dikatakan bagus. Dia telekomunikasi, ya sudah. Nah, ini tapi asumsi aja guys ya, yang poin nomor 4 nih. Tapi tiga hal ini yang membuat gua membeli saham Telkom. Dan sekarang ada di portofolio gua. Ya itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.